Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, saya menemani sahabat meditasi untuk berlatih meditasi. Kita tahu melatih itu artinya kita ulang-ulang dia, supaya kita mengerti makin dalam, mengalami makin dalam, pengalaman kita makin dalam, sehingga skill atau kemampuan yang kita miliki menjadi lebih baik. Tentu saja dalam arti memproses badan kita menjadi lebih baik, lalu pikiran kita menjadi lebih kuat sesuai dengan latihan kita. Saya akan mengajak sahabat meditasi berlatih seperti biasa, melewati bagian demi bagian badan kita dan merasakan enak atau tidak enak di tubuh kita, ya. Sehingga keseimbangan pikiran kita itu makin kuat. Kita akan berlatih kurang lebih 45 menit. 10 menit pertama ini mungkin saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang hidup, ya. Hari ini saya broadcast yang saya dapat. Saya buka kata-kata injeksi pikirannya, lalu saya dapatkan kata-kata yang saya broadcast tadi itu. Lahir bukan pilihan, ya. Kita tahu, ya. Kita lahir, kita tidak bisa memilih lahir di mana. Ada orang lahir di mungkin seperti kita di tanah air kita Indonesia, tapi banyak juga orang lahir di negara-negara lain, di benua-benua lain juga. Secara umum lahir itu bukan pilihan, ya. Dia lahir. Lalu kita lahir, kita tidak bisa memilih saya mau lahir di suku A atau di suku B, juga tidak bisa. Ya, kalau kita beruntung seperti apa yang secara umum kita miliki, lahir di Indonesia, lalu orang tua kita beragama, negara kita cukup aman, kita beruntung lahir. Walaupun kita tidak bisa pilih, tempat kita lahir cukup bagus. Lalu mati juga bukan pilihan. Kita pasti tahu kita akan mati, tapi bukan pilihan karena kita tidak tahu kapan kita mati. Berapa hari terakhir ini, katakanlah sebulan terakhir ini, saya banyak sekali mendapat berita-berita kematian. Berita-berita kematian orang-orang yang ada hubungannya dengan saya. Murid-murid saya yang cukup dekat dengan saya. Tentu saja yang sakit, lalu beliau meninggal dunia, saya mengerti. Tapi ada yang sehat, tiba-tiba dapat kabar meninggal dunia. Tadinya dipikir mungkin dia meninggal dunia karena COVID-19. Ternyata kecelakaan, olahraga malahan celaka. Ada juga yang begitu, yang meninggal dunia. Jadi ada yang meninggal dunia karena memang usia tua,
lalu dalam keadaan yang sulit sekarang, COVID-19 ini mau berobat sulit, mungkin tinggal di rumah memilih lalu meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia karena sakitnya yang serius sedang berobat, ada juga. Nah, ini orang yang di sekitar lingkungan kita. Tapi kalau orang di luar lingkungan kita dengar setiap saat sekarang ini. Jumlah orang kena COVID jumlahnya banyak, yang meninggal banyak. Beliau-beliau yang pengabdi kemanusiaan seperti dokter, masih muda pun meninggal dunia. Jadi memang mati itu bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih kapan meninggal dunia. Dia datang pada saatnya, ya tentu saja sebagai umat beragama memang sudah sampai di sini umurnya. Kalau kami di Bali mengatakan karmanya untuk hidup sekarang ini sudah cukup, sudah diusahakan segala cara, masih juga meninggal dunia, ya diterima, dipasrahkan. Jadi lahir bukan pilihan. Kalau kita mengikuti berita di luar negeri sekarang, katakanlah di Amerika, kemarin saya mendengar orang kena COVID bertambah 10.000 orang, rekor di Amerika per hari. Hari sebelumnya kurang lebih 9.800. Tapi mereka yang muda-muda tidak peduli. Saya mendengarkan membaca berita, yang tua-tua mulai mengeluh. Mereka membangun negara Amerika itu begitu maju, menjaga dengan sayang. Anak-anak muda tidak begitu peduli karena mereka sehat. Ketika diwawancarai oleh televisi, mereka sedang berenang di pantai ataupun sedang berolahraga naik sepeda atau sedang di bar. Beberapa orang saya lihat sendiri di berita, mereka tidak peduli. Mereka bilang, oh saya masih muda, tidak takut dengan COVID-19, saya sehat. Yang tua protes. Anak-anak muda sekarang, yang sebagian, ya bukan semua, ya, tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mengerti, dengan mereka tidak menjaga dirinya sampai kena COVID lalu menularkan kepada orang tuanya, orang-orang yang berjasa. Orang tua itu sangat renta. Nah, seperti itu. Ya, kalau lahirnya di negara yang seperti itu, mungkin ada penyesalan sekarang. Tapi tentu saja tidak semua orang seperti itu. Tapi itulah dikatakan lahir bukan pilihan. Dulu mungkin senang, sekarang bisa saja berubah tidak senang. Nah, tapi cara hidup bisa kita pilih. Cara hidup, memaknai hidup ini yang bisa kita pilih. Mungkin kita lahir di mana saja. Di satu negara yang sangat makmur, berkecukupan, atau mungkin negara biasa-biasa saja. Malahan di negara miskin pun tetap cara hidup itu kita bisa pilih. Itu saja sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, kawan-kawan sahabat meditasi yang kebetulan senang bermeditasi, kita berusaha untuk menjaga kesehatan badan, pikiran kita supaya tenang, supaya bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Tentu saja kita berusaha untuk memilih supaya memilih kehidupan yang baik. Kita berusaha sebaik mungkin apa yang sudah kita miliki, yang baik yang kita miliki kita berusaha pertahankan, yang buruk
yang belum muncul jangan dimunculkan. Jadi kalau kawan-kawan sekarang dalam keadaan sehat, jaga kesehatannya baik-baik. Karena dalam waktu challenging time sekarang ini, kesehatan kita itu penting sekali. Di Jepang diajarkan masyarakat bagaimana menghadapi COVID-19 ya. Pemerintahnya mengajarkan bagaimana di tubuh kita ini ada 3 sel darah putih untuk melawan virus. Salah satu sel darah putih yang melawan COVID-19 itu dia akan kuat kalau kita banyak makan sayur yang baik, berolahraga ringan, tentu saja kita tahu berjemur juga, itu menguatkan imun sistem kita. Dan itu adalah pertahanan yang terbaik selain kita melindungi diri dari physical distance, lalu menjaga jarak, lalu pakai masker. Karena sampai hari ini COVID-19 ini belum jelas bentuknya. Jadi mempertahankan hidup kita yang sudah baik. Kalau kebetulan kesehatan kita kurang baik, tentu kita jaga supaya bertambah baik. Yang sudah jelek, mungkin karena makanan kita kurang jaga, istirahat kita kurang jaga, usahakan jaga. Pikiran kita yang tidak tenang, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini, kita latih supaya dia tenang. Nah ini hidup itu kita bisa pilih maunya bagaimana, karena di dalam diri kita sebagai manusia kita mempunyai yang namanya pikiran yang bisa dilatih, yang bisa dididik untuk diarahkan sesuai dengan keperluan kita, kehendak kita. Jadi saya rasa sahabat meditasi hampir semuanya sudah tahu. Saja yang mempunyai konsep hidup yang sudah bagus, beragama yang sudah bagus, tinggal menjalankan kehidupan ini dengan baik. Badannya usahakan jaga agar sehat, pikirannya agar kuat sehingga bisa menghadapi keadaan challenging time sekarang ini. Mari kita latih pikiran kita, pikiran harmonis. Seperti kita tahu, begitu kita melatih pikiran harmonis kita juga melatih badan kita. Terutama bagian-bagian halus di badan kita yang dekat hubungannya dengan pikiran. Seperti sistem hormon di tubuh kita, imun sistem kita, syaraf kita di badan kasar. Sedangkan di badan meridian dan badan cakra, tentu saja kita tahu ini sangat dekat dengan pikiran. Begitu pikiran bergetar, badan cakra bergetar, badan meridian juga kena, lalu imbasnya ke badan kasar kita. Apalagi di badan mental kita. Jadi dengan melatih pikiran, sebetulnya kita juga melatih badan kita, bagian-bagian yang halus yang berhubungan dengan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan pikiran yang baik, badan yang sehat, jiwa kita, kesadaran kita sesuaikan dengan agama kita masing-masing, dia bertambah baik, bertambah murni, bertambah tenang untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks. Saya akan mengajak sahabat meditasi agak detail berlatih
Hari ini saya juga merasa seluruh badan saya sakit. Tulang-tulang di tubuh saya sakit, mungkin agak dingin udara, atau mungkin banyak hal yang dikerjakan, energinya habis. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan merasakan di badan, tapi khusus hari ini saya akan merasakan banyak di tulang. Tapi kawan-kawan silakan, kalau mau merasakan juga ikut di tulang boleh, tapi kalau mau merasakan seperti biasa, rasa apapun muncul disadari, anicca juga bagus. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks, punggungnya tegak, lidahnya menyentuh langit-langit di mulut, matanya dipejamkan, wajahnya dirasakan rileks seperti orang tersenyum. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Punggung bawah didorong sedikit ke depan, sehingga badan kita agak lebih tegak. Selalu mulai dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa mulai dulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Rasakan di dalam dada kita. Rasakan rasa yang enak dan lembut, yang baik di dalam dada kita. Lalu dari dalam dada, pancarkan pikiran kita seluas badan kita. Ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seisi rumah kita. Pikiran kita yang lembut dipancarkan seluas rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita. Sejauh rumah tetangga, di depan, di belakang, di kiri, di kanan,
tetangga-tetangga kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus lanjutkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Bayangkan ruangan tersebut, lalu pikiran kita dari dalam dada dilebarkan sejauh itu dengan mengucapkan semoga semua hidup berbahagia. Karena kita sudah tahu, kita mengharapkan orang lain bahagia seperti kita bahagia, jadi energi baik itu muncul. Terus dilanjutkan, baik untuk bumi ini, luas tanah seluas-luasnya, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta diam sedikit agak lama. Silahkan lakukan dulu 1-2 menit agar zat-zat kimia di dalam tubuh kita, dopamin, oksitosin, endorfin itu lebih banyak. Meditasi diteruskan. Lalu lanjutkan. Rasakan nafas kita di dalam hidung. Keluar dan masuknya rasakan. Usahakan rasakan anginnya nafas kita atau batangnya nafas kita, sehingga konsentrasi kita bertambah kuat. Lalu nanti lanjutkan untuk merasakan sensasi rasa yang muncul ketika nafas keluar dan masuk, bisa di dalam hidung, di sekitar lingkaran lubang hidung, atau di atas bibir. Disadari rasa apapun yang muncul dengan lembut, diamati. Sehingga pikiran baik kita muncul bertambah kuat, tajam, waspada, sadar. Silakan lakukan beberapa menit sebelum nanti kita memunculkan kebijaksanaan kita. Meditasi diteruskan.
Sudah cukup. Sekarang pilih salah satu karakteristiknya. Mungkin kita hanya pilih lubang hidung kita. Ketika nafas masuk, kita rasakan lubang hidung kita agak mengecil. Kalau dia keluar, lubang hidung kita membesar. Dia berubah, dia tidak kekal. Latih pikiran kita untuk menyadari perubahan. Kita tidak kuat perubahan tersebut, kita mengamati saja. Menyadari, oh dia berubah, dia tidak kekal. Bisa nafas kita masuk panjang, nantinya nafas kita masuk pendek, oh dia berubah, dia tidak kekal. Makin detil kita bisa merasakan perubahan, fleksibilitas otot pikiran kita, kebijaksanaan kita akan makin kuat. Otot badan kita makin berat, dia makin kuat kalau dilatih. Pikiran terbalik, makin detil, makin halus, makin precise, dia akan makin kuat. Jadi berusaha untuk merasakan perubahan-perubahan makin detil. Fleksibilitas pikiran kita akan makin kuat. Begitu dia muncul, konsentrasi, kesadaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan ini, pikiran harmonis kita akan bertambah kuat. Dicoba dulu 1-2 menit agar dia agak dalam. Karena nanti ketika kita merasakan tubuh kita, mungkin yang kita gunakan hanya 20-30%, yang di bawahnya supaya tetap refleks, bereaksinya harmonis. Sekarang perhatikan dulu di nafas atau sensasi yang muncul di sekitar lubang hidung. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang mari kita bekerja di badan kita. Rasakan kepala kita. Rasakan seluruh kepala kita dengan lembut. Saya sendiri merasakan tengkorak kepala saya. Tugas kita hanya menyadari dengan lembut. Kalau dia agak dingin sekarang, kalau kita sadari mungkin terasa tidak enak, kepala kita agak menciut, agak dingin, sadari saja dengan lembut.
sadari perubahan-perubahannya. Ingat, pikiran harmonis menghangatkan. Kalau dia dingin, kalau kita sadari dengan lembut, pelan-pelan dia akan berubah. Perhatikan seluruh kepala, tengkoraknya. Tengkorak kita kembang dan kempes, halus sekali. Perhatikan kembang dan kempesnya. Sadari dengan lembut, nanti dia akan rileks. Pikiran kita yang sadar, yang hadir pada saat ini, mungkin 30% yang kita ketahui. Yang 70% setengah sadar di bawah sadar tetap bekerja. Mungkin sedang merasakan ototnya, mungkin sedang merasakan otaknya. Kalau kita sering latih, dia bereaksi dengan harmonis. Perhatikan perubahannya. Lalu pindahkan ke leher. Rasakan tulang leher kita. Kalau dia terasa mengkerut seperti agak kram, seperti agak pegal, tugas kita hanya menyadari dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kanan kita, tulangnya. Biasanya di musim dingin seperti ini, untuk orang yang berusia mungkin 50-60 tahun ke atas, sangat kuat sekali dipengaruhi, tulangnya terasa mengkerut, agak dingin, lalu telinganya mendenging karena badannya dingin. Rasakan tulang kita. Rasakan tulang kita dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lanjutkan ke lengan kanan bagian atas. Rasakan dengan sadar dan bijaksana tulang. Lengan kanan bagian bawah, rasakan tulangnya. Telapak dan jari-jari lengan kanan. Rasakan tulang. Boleh seluruh lengan kanan. Dari bawah sampai di atas, seluruhnya rasakan tulangnya. Mungkin muncul rasa tidak enak. Dari badan bisa hanya muncul dua, rasa enak atau tidak enak. Kalau biasa-biasa atau sehat, enak.
Tapi kalau pas musim dingin mengkerut seperti sekarang, dia mungkin tidak enak. Rasakan dengan lembut. Ada perubahan, pindahkan kembali ke bahu kanan, tulang. Rasakan sebentar saja ada perubahan di pangkal leher. Di pangkal leher juga rasakan tulangnya. Pindah ke bahu kiri. Rasakan dengan lembut tulangnya. Ingat, tugas kita mengamati dengan lembut, menyadari dengan lembut, memperhatikan dengan lembut. Otomatis ada perubahan. Begitu ada perubahan, kita boleh pindahkan ke seluruh lengan kiri. Seluruh lengan kiri. Tulangnya. Kalau muncul rasa enak atau tidak enak, diam dulu sebentar, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu boleh bekerja detail. Sadari tak kekalnya itu bagian di atas, bagian bawah, telapak dan jari-jari. Rasa apapun yang muncul, mungkin rasa materi, atau mungkin rasa enak dan tidak enak, dia berhubungan dengan memori kita. Sehingga sambil merasakan tulang, kita bisa masuk ke memori-memori kita agak dalam. Tiba-tiba bisa muncul ingatan waktu kecil jatuh yang kita sudah lupa karena kena tulangnya, muncul, sadari, oh dia tak kekal. Begitu kita menyadari dia tak kekal, reaksi buruknya berkurang. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kembali ke bahu kiri. Rasakan perubahannya. Sekarang rasakan dada kita. Seluruh dada. Tulangnya. Mulai dari tulang dada kita yang di depan. Mungkin terasa halus, kembang dan kempes seluruh tulang dada kita. Lalu tulang dada yang kanan boleh dirasakan pelan-pelan sampai ke tulang rusuk kita ke belakang. Tulangnya. Lalu tulang dada kita yang di sebelah kiri dari depan dirasakan sampai tulang rusuk di belakang. Ingat, rasa apapun yang muncul, tugas kita hanya menyadari dia berubah, dia tidak kekal.
Secara umum, pikiran harmonis sudah memberikan rasa hangat. Kalau sudah cukup, sekarang coba rasakan tulang belakang kita dari depan, dari pangkal leher kita, di tengah-tengah dada, terus ke bawah, di perut, tulangnya saja, sampai di tulang ekor kita. Tulangnya dari depan. Lalu rasakan seluruh tulang pantat kita. Tulang bagian kanannya di pantat kita. Bagian kirinya. Rasakan dengan lembut, perhatikan perubahannya, lalu rasakan seluruh kaki kanan kita, tulangnya. Pahanya, betisnya, telapak dan jari-jarinya, tulangnya. Tugas kita menyadari dengan lembut, tahu dia berubah, tahu dia berproses. Kalau sudah merasa cukup, pindahkan ke seluruh kaki kiri. Mula-mula seluruh tulangnya dulu, nanti paha kiri tulangnya, betis kiri tulangnya, telapak dan jari-jari tulangnya. Kalau kita ada masalah di lutut, mungkin diam di lutut, agak lama di tulangnya. Silahkan bekerja di tulang kaki kiri. Ingat, pikiran kita yang sadar, yang kita ketahui berusaha untuk muncul di tulang. Tapi kesadaran kita yang kita tidak ketahui, mungkin muncul di otot, muncul di tempat lain. Karena kita sudah latih sering, setengah sadar di bawah sadar kita, mudah-mudahan banyak memberikan reaksi yang harmonis. Sadari dia berubah, dia tidak kekal.
kalau sudah cukup, rasakan kembali seluruh pantat kita, tulangnya. Mungkin terasa keras atau kaku, atau berat, atau pegal. Rasakan dengan lembut, perhatikan dia berubah. Punggung bawah, tulang, lalu lanjutkan punggung tengah. Rasakan dengan lembut agar dia rileks. Biasanya kalau musim dingin dia menciut, namanya unsur airnya. Sekarang rileks supaya dia mengurai. Rileks, rasakan dia berubah, dia tidak kekal. Rasa apapun yang muncul, tugas kita hanya dengan lembut menyadari. Kita tahu dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan punggung atas. Leher belakang tetap di tulang. Lalu kembali ke tulang tengkorak di kepala kita. Sahabat meditasi yang mau melanjutkan sesuai dengan keperluan masing-masing, silahkan. Bagi yang ingin menutup dengan saya, sekarang rilekskan seluruh badan, kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Di dalam dada kita, buat energi yang baik, rasa enak yang baik untuk kehidupan sehari-hari, mulai dengan diri sendiri. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Rasa enak yang baik.
Orang lain juga ingin bahagia seperti kita. Lalu hadirkan keluarga dekat kita di dalam dada. Umpamanya, semoga ibu saya berbahagia, ayah saya berbahagia, istri dan atau suami dan anak-anak berbahagia, keluarga dekat. Lalu hadirkan juga 1-2 sahabat. Semoga sahabat saya berbahagia di dalam dada kita. Rasa enak yang baik karena mengharapkan orang lain berbahagia. Mungkin orang yang netral, kalau kita ingat mungkin dengan langganan pedagang sayur kita di pasar, semoga mereka berbahagia. Hadirkan di dalam dada kita. Atau mungkin dokter atau perawat, semoga mereka berbahagia di dalam dada kita. Mungkin kita mempunyai masalah dengan beberapa orang, 1-2 orang, hadirkan di dalam dada. Semoga orang bermasalah berbahagia. Lalu kembali kepada diri kita sendiri, masih di dalam dada. Diam sedikit agak lama. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Lalu dari dalam dada, pikiran kita lebarkan. Seluas rumah kita, tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali. Bangsa dan negara Indonesia ini aman, sejahtera, semoga berbahagia. Dari dalam dada, lebarkan seluas bumi ini pikiran kita. Semoga semua hidup berbahagia. Kita latih cinta kasih kita tanpa pamrih kepada semua orang. Seisi bumi ini, sehingga cinta kasih kita bertambah kuat. Lalu dari dalam dada ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Kalau mau diiringi oleh doa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, silakan. Mungkin mendoakan leluhur, para pahlawan, atau mungkin ada keluarga atau sahabat yang meninggal dunia. Silakan menurut agama masing-masing. Kalau sudah cukup, kembali ke nafas keluar dan masuk.
isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Dengan lembut di dalam dada, ucapkan, semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Kita baru saja selesai bermeditasi kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan memberikan rasa nyaman, rasa enak, tenang, sehingga kita bisa istirahat lebih nyenyak untuk bangun lebih sehat, lebih tenang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari besok. Terima kasih sahabat semuanya yang hadir. Seperti diketahui, Bali Usada ada acara live streaming setiap hari 4 kali. Pagi bahasa Inggris, lalu jam 10 Wita bahasa Indonesia, sorenya jam 4 atau jam 5 Wita bahasa Indonesia, dan malam berbahasa Indonesia juga. Yang sore yang jam 4 atau jam 5 Wita mulai bulan Juli ditiadakan karena rapat sekali acara kita, lalu ditambah acara sekarang ada Bali Usada Instagram Live setiap hari Sabtu sorenya. Jadi kawan-kawan disesuaikan dengan waktunya, dan terima kasih sudah bersama-sama berlatih, berbuat baik, memancarkan cinta kasih untuk kebaikan kita bersama. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk kawan-kawan yang sudah ikut Tapo Brata 1 atau reguler 1, saya akan mengajarkan Usada 2 live setiap hari Jumat. Kalau sempat punya waktu untuk ikut akan sangat bagus sekali. Tentu saja akan saya sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Kita bisa berlatih bersama dan berdiskusi. Kalau yang tertarik silahkan hubungi kantor Bali Usada di Sanur seperti biasa. Sampai jumpa besok pagi. Semoga semua hidup berbahagia.